Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah plastik. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu pertama, teman Agnes mampu mengetahui dan membedakan derajat luka bakar. Kedua, teman Agnes mampu menghitung luas luka bakar. Dan ketiga, teman Agnes mampu mengetahui dan menghitung kebutuhan cairan pada luka bakar. Bahasan kita kali ini ada 3 topik utama, yaitu derajat luka bakar, menghitung luas luka bakar, dan menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu derajat luka bakar. Ada derajat 1, 2A dan 2B, 3, dan 4. Mulai dari derajat 1, dia biasanya pada lapisan epidermis dan masih tampak merah dan terasa nyeri. Pada derajat 2A, dia di lapisan dermis papiler. Tampak ada bula dan merah mengkilap seperti pada gambar di bawah, dan tentu saja rasa nyerinya lebih besar daripada derajat 1. Kemudian untuk derajat 2B, dia pada dermis retikuler, sehingga dia tidak ada bula, dan warnanya cenderung pucat, tidak merah. Nyerinya sama seperti derajat 2A. Kemudian untuk derajat 3, dia mengenai seluruh lapisan dermis, sehingga dia tampak abu-abu dan pucat, bahkan kehitaman. Dan dia sudah tidak terasa nyeri lagi. Terakhir, derajat 4, dia mengenai struktur bawah kulit, tampak otot dan tulang, dan juga ada karbonisasi positif, makanya tampak kayak gini, warna hitam-hitam. Dan dia tidak terasa nyeri lagi. Nah, kita bisa memperkirakan luas luka bakar berdasarkan area tubuh yang terkena, atau namanya Wallace Rule of 9. Jadi dia angka 9 atau kelipatan 9. Pada kepala leher, dia biasanya 9% sampai leher. Kemudian untuk dada dan perut, itu 9 dan 9 menjadi 18% kalau ditotalkan. Kemudian dada dan juga perut, jika ditotal menjadi 18%, sama punggung atas dan punggung bawah juga 9%, dikalikan 2 menjadi 18%. Ekstremitas atas itu dinilai sebagai 9%. Ini 4,5 karena atas atau bawah. Kalau seluruhnya berarti 9%. Ekstremitas bawah itu 9% untuk tungkai atas dan tungkai bawah. Jadi kalau keseluruhannya berarti 18%. Untuk kemaluan itu 1%. Pada luka bakar diskret, gunakan telapak tangan pasien. Telapak tangan pasien itu 1% luas luka. Setelah kita mengetahui derajat luka bakar atau luasnya luka bakar, kita bisa melakukan pemberian cairan berdasarkan hal tersebut. Dan ini dibedakan berdasarkan kategori luka bakarnya. Kalau luka bakar api, dia dibagi berdasarkan umur. Kalau listrik, semua usia itu akan dihitung sama, yaitu 4 cc atau 4 mili/rl dikalikan berat badan kilogram, dikalikan persenan luas luka bakar yang tadi kita hitung. Dan target urinnya, urin outputnya 1 mili sampai 1,5 mililiter per kilogram berat badan per jam. Kalau api, tadi kan berdasarkan usia nih. Usia lebih dari sama dengan 14 tahun, itu hitungannya 2 mililiter RL pengalinya. Kemudian untuk kurang dari 14 tahun, pengalinya adalah 3 mililiter RL. Bayi kurang dari sama dengan 30 kg juga 3 mililiter RL. Nah, hitungan ini dibedakan berdasarkan usia. Sisanya sama, dikalikan dengan berat badan kilogram, dikali dengan persenan luas luka bakar. Target urin untuk orang yang lebih dari sama dengan 14 tahun adalah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Sedangkan untuk yang bayi dan kurang dari 14 tahun itu 1 ml per kilogram berat badan per jam. Setelah dihitung hasilnya, dia pemberiannya dibagi menjadi 2, yaitu setengahnya total cairan diberikan pada 8 jam pertama dan setengah total cairan diberikan pada 16 jam berikutnya. Kemudian indikasi rujuk atau masuk rumah sakit itu dilihat dari luka bakar derajatnya. Kalau luka bakar derajat 2 ke atas, lebih dari 10%, itu indikasi rujuk atau MRS. Selain itu, juga luka bakar yang melibatkan wajah, tangan, kaki, genital perineum, atau sendi.
atau dia luka derajat 3 segala kelompok usia. Usia berapapun berarti dia indikasi rujuk atau MRS. Atau luka bakar kimia, listrik, dan trauma inhalasi. Dan terakhir ada luka bakar dengan penyakit komorbid. Nah, trauma inhalasi dan eskar tuh kayak gimana? Kapan dicurigainya? Ketika ada luka bakar pada wajah, sputum mengandung arang atau karbon, kadar karboksi Hb-nya lebih dari 10%, riwayat terkurung dalam api. Nah, ini tata laksananya wajib kita intubasi dengan ET. Kemudian, eskar itu bisa kita lihat dari jaringan kulit yang nekrosis, kumannya mati, serum dan darahnya kering. Kita lihat dari inspeksi, gejalanya klinisnya tampak jaringan nekrotik, disertai gejala kompartemen. Jadi dia nyeri hebat mendadak. Tata laksananya tentu saja kita lakukan eskarotomi. Jadi kita buang yang nekrosisnya. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang laki-laki berusia 21 tahun datang ke IGD di antar tetangganya setelah tersiram air panas. Luka bakar ditemukan pada bagian paha, perut, dan kaki. Luka berwarna putih dan terdapat luka yang berwarna kecoklatan tidak nyeri. Apakah diagnosis kasus di atas? Jawabannya adalah D. Luka bakar derajat 3. Kenapa derajat 3? Karena dia udah berwarna kecoklatan dan tidak nyeri. Kalau derajat 4 kan lebih parah tuh, biasanya tampak hitam-hitam dan ada karbonisasi. Jadi ini masih luka bakar derajat 3. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Agnes. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.